adik-adik, kembali lagi bersama saya Suci Wahyunisi dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Yuk mari kita belajar sama-sama mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup. Jenis-jenis makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Tahu nggak sih kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yuk mari kita cari tahu apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2. Yang pertama, bergerak aktif. Bergerak aktif adalah proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya seperti berjalan, berlari, dan lain-lain. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, dan contohnya adalah jalan di tempat, dan lain-lain. Yang kedua, bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan hewan seperti kucing. Kucing akan menjadi bayi kucing terlebih dahulu, kemudian ia akan bertumbuh menjadi anak kucing dan kemudian akan bertumbuh menjadi kucing dewasa. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan adalah pertama-tama ia hanya menjadi biji-bijian, kemudian akan bertumbuh menjadi kecambah dan setelahnya akan bertumbuh menjadi tumbuhan kecil, kemudian baru akan menjadi tumbuhan dewasa. Yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya. Contoh berkembang biak pada makhluk hidup yaitu yang pertama melahirkan pada manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Dan ada juga yang bertelur seperti ayam, burung, dan lain-lain. Yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Manusia dan hewan mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan sehari-hari, sedangkan tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup mempunyai peka terhadap rangsangan yang berbeda-beda. Contoh rangsangan pada manusia yaitu
Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Contoh rangsangan pada tumbuhan yaitu seperti daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Dan yang terakhir, contoh rangsangan pada hewan adalah landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Gimana? Seru kan belajarnya? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.